untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Rafika Oktaviani, Sally Elisa, Orza Sativa Berliana Putri, Aina Nur Oktavia dari program studi manajemen mepresentasikan studi kasus yaitu kebijakan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Sebelum kita ke studi kasus, mari kita ketahui dulu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan, karena masalah yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja dan produksi saja, tetapi juga masalah sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Apa sih pengertian manajemen sumber daya manusia itu sendiri? Manajemen sumber daya manusia itu adalah pendekatan strategi serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun kelompok, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri antara lain 1. Perencanaan sumber daya manusia 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan 3. Pengupahan 4. Penilaian dan pengembangan 5. Pelatihan, keselamatan dan kesehatan, dan yang terakhir, efektivitas hubungan kerja. Saya akan menerangkan tentang tujuan manajemen SDM. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan berkomitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang dimaksudkan adalah sebagai karyawan kita harus memiliki kinerja yang tinggi dan komitmen yang tinggi, dan kita harus saling percaya kepada sesama karyawan, dan kita harus memiliki nilai yang tinggi dalam bekerja. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan yang dicapai. Artinya adalah sebagai owner atau sebagai pemilik perusahaan seharusnya mengapresiasi karyawannya yang sudah bekerja keras dan apa yang sudah dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dengan adanya karyawan yang bekerja keras dan apa yang sudah dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dengan adanya karyawan yang bekerja keras dan bersimpati terus menaikkan kinerjanya, ada baiknya jika atasan ataupun owner ataupun pemilik perusahaan dengan adanya seiringan berjalannya waktu ya diadakan kayak liburan atau sekedar
mengumpulkan karyawan untuk makan bersama supaya ya tidak sepaneng dan tidak melulu pekerjaan, dan mengajak healing untuk refreshing karyawan ya bisa diadakan 3 bulan sekali atau setahun sekali lah. Yang keenam atau yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Yang dimaksudkan adalah sesama karyawan ataupun atasan kita harus mempunyai rasa harmonis atau sekedar mengumpulkan karyawan untuk makan bersama supaya ya tidak sepaneng dan tidak melulu pekerjaan, dan mengajak healing untuk refreshing karyawan ya bisa diadakan 3 bulan sekali atau setahun sekali lah. Yang keenam atau yang terakhir, menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Yang dimaksudkan adalah sesama karyawan ataupun atasan kita harus mempunyai rasa harmonis, rasa yang nyaman, dan rasa yang menjalin pekerjaan itu dengan rasa yang enjoy. Jadi kita bekerja itu tidak tertekan tetapi saling senang dan saling menguntungkan, dan berjalannya pekerjaan bisa lancar, bisa enjoy apa adanya begitu. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika yang terjadi terhadap manajemen SDM. Nah, yang pertama yaitu tidak jelasnya informasi karyawan seperti nama, nomor induk, bahkan biodata karyawan. Dan yang kedua yaitu tidak melakukan pelatihan secara maksimal seperti contoh perusahaan farmasi. Yang pertama yaitu training tentang cara pembuatan obat yang benar. Yang kedua, melakukan pelatihan terhadap cara masuk ke ruangan produksi, dan yang ketiga yaitu melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Kemudian, penyediaan tenaga kerja yang tidak kompeten seperti asal-asalan merekrut karyawan dan tidak mengetahui basic yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu job desk yang tidak jelas, kesenjangan karyawan, dan yang terakhir yaitu kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Misalkan fasilitas BPJS kesehatan, fasilitas BPJS ketenagakerjaan, dan yang terakhir fasilitas BPJS hari tua. Kemudian di sini saya akan menerangkan sedikit penjelasan atau contoh tentang problematika terhadap SDM. Yang salah satunya yaitu kesenjangan terhadap karyawan atau PHK. Nah, sesuai dengan pengalaman saya akan menjelaskan atau memberikan contoh kesenjangan karyawan. Contohnya yang pernah saya alami pada tahun 2019. Nah, ini menyinggung tentang penyimpangan karyawan pada contoh yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, contohnya yaitu PHK sepihak ketika kontrak saya masih aktif. Saya terdampak kebijakan yang tidak jelas oleh salah satu perusahaan farmasi di Sidoarjo. Bukan hanya saya pribadi, tetapi banyak karyawan, bahkan puluhan, hampir ratusan yang sama mendapatkan atau terdampak dengan ketidakjelasan peraturan yang berlaku tersebut. Nah, hal tersebut sangatlah merugikan karena PHK tanpa adanya peraturan yang jelas dan adanya kompensasi termasuk salah satu kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Nah, dalam hal yang telah terjadi atau yang pernah saya alami, bahwa saya sebagai karyawan kadang tidak mempunyai kemampuan material maupun imaterial yang cukup untuk memperjuangkan hak normatif yang seharusnya saya bahkan karyawan-karyawan lain dapatkan. Baik, saya akhiri penjelasan tentang problem-problem yang pernah terjadi di dalam suatu perusahaan. Mewakili teman-teman kelompok, bila ada salah perkataan maupun penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum.